warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih ya, alhamdulillah kabarnya hari ini baik semua ya. Nah, Ibu mau tahu di sini kolong mejanya udah bersih belum ya untuk mulai pelajaran? Semuanya? Makanannya sudah rapi? Minumnya sudah rapi? Nasinya dipakai? Lacinya ada sampahnya tidak? Rapi semua ya, terima kasih. Nah, untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya, nihil ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini berangkat semua. Baik, silakan untuk dipimpin doa sama siapa? Duduk bersiap, doa mulai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan yang ini bermanfaat. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Hari ini berjudul Garuda Pancasila. Silakan berdiri dulu ya. Silakan duduk kembali di bahas materi hari ini itu tentang alat pemenuhan kebutuhan. Tapi sebelum Ibu membahas materi alat pemenuhan kebutuhan, Ibu akan mereview untuk pertemuan yang kemarin. Yang kemarin itu masih ada yang ingat materinya itu tentang apa? Tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Baik ya, terima kasih yang tadi malam sudah belajar. Nah, untuk kelangkaan dan kebutuhan ini ada yang masih
Kelangkaan itu apa? Kelangkaan sumber daya dibanding dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian dari seluruh kebutuhan hidup. Kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi manusia. Ya baik, kelangkaan merupakan kelangkaan sumber daya karena kelangkaan tersebut muncul akibat kekurangannya ketersediaan sumber daya alam. Sedangkan kebutuhan manusia itu sangatlah banyak. Ya. Kebutuhan manusia sangat banyak. Keinginan manusia itu banyak sekali. Jadi keinginan yang sangat banyak ini kemudian ketersediaan sumber daya alam ya yang memenuhi kebutuhan manusia itu terbatas. Nah, ada yang tahu faktor yang menyebabkan kelangkaan ini apa? Pencemaran alam dan manusia, banyaknya sumber daya yang berusaha manusia, kebutuhan yang terbatas, dan undang-undang Ya baik, di situ ada tentang alat pemenuhan kebutuhan manusia. Ya. Emang masih ada keterkaitannya antara materi yang ini dengan materi yang lalu, yaitu alat pemenuhan kebutuhan manusia. Karena alat pemenuhan kebutuhan ini terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu juga sangat banyak. Nah, jadi di sini ya ada keterkaitannya. Nah, sudah tahu kan untuk materi hari ini tentang alat pemenuhan kebutuhan. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materinya, Ibu akan bacakan dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama itu menganalisis alat pemenuh kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua itu menelaah tindakan, motif dan prinsip ekonomi. Kemudian yang ketiga, menyajikan hasil diskusi tentang sikap yang harus dimiliki setiap orang dalam melakukan tindakan ekonomi. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran kita. Dan di samping itu, Ibu juga melakukan teknik penilaian terhadap kalian. Ada teknik penilaian yang pertama itu penilaian sikap. Penilaian sikap di sini itu nanti Ibu akan menilai keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan diskusi ya, karena nanti Ibu memakainya model pembelajaran problem based learning ya, diharuskan nanti ada pemecahan masalah di dalam diskusi ya. Kemudian diskusinya itu pasti ada presentasinya, nanti ada di penilaian keterampilan. Dan selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Sudah jelas ya, untuk penilaian pengetahuan ini akan tugas tertulis dari penilaian tersebut ya. Kemudian ada penilaian keterampilan, ada presentasi atau paparan dari hasil diskusi. Nah, itu untuk teknik penilaiannya nanti ya, semoga kalian paham. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, tolong perhatikan dari gambar tersebut. Ada yang bisa memahami atau menyebutkan apa sih yang gambar tersebut itu tentang apa? Tentang keinginan ya, tentang ada di sini ada anak kecil tapi menginginkan apa aja ya? Oh, laptop ya, laptop biasanya anak kecil untuk belajar ya nanti ya. Kemudian apa lagi? Keinginan untuk makan. Ya, maem ya pasti ya, jelas. Kemudian apa lagi? Di situ ada rumah ya, rumah untuk tempat kita berteduh dari panasnya matahari dan dinginnya hujan. Rumah ya untuk sangat kita butuhkan sekali. Kemudian apa lagi di situ? Liburan di pantai. Sudah jelas ya, kalau kita sebagai anak atau orang tua butuh juga namanya liburan untuk melepas lelah kita selama beraktivitas, selama kalian belajar ya, butuh yang namanya liburan ya, untuk merefresh kembali pikiran kita untuk lebih siap lagi menghadapi pelajaran yang selanjutnya di sekolah tentunya. Ada ya, memang betul kita harus butuh liburan juga. Kemudian apa lagi?
Ya, ada di situ yang kumpul keluarga ya. Di sini suka kumpul dengan keluarga, apa kumpul dengan teman? Suka dengan keluarga. Ya, memang ya di situ ada ayah kita, ibu kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita ya kumpul semua di situ. Kita bisa bersinggah-gurau dengan keluarga. Tempat kita paling nyaman ya di rumah ya dengan keluarga. Baik, pintar sekali. Nah, memang di situ ya ada semacam keinginan dari anak ya untuk memenuhi keinginan tersebut jelas harus ada hal yang harus untuk dipenuhi. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, ada yang bisa membuat pertanyaan ya untuk nantinya kita bahas bersama-sama dalam forum diskusi. Ya, silakan Ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Ya silakan yang ini dulu, silakan bertanya. Prinsip apa saja yang dilakukan manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi? Ya, ada prinsip ya. Nanti ada prinsip untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pintar. Apalagi? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi kegiatan ekonomi? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi kegiatan ekonomi? Baik, terima kasih Pintar ya. Kemudian ada lagi pertanyaan ya, silakan sudah. Motif apa yang mendasari manusia melakukan kegiatan? Ya, motif yang mendasari ya kegiatan tersebut. Terima kasih ya. Kemudian untuk menambah pengetahuan kita, memperkaya materi kita tentang alat pemenuhan kebutuhan, silakan simak video ini, simak baik-baik. Kemudian Assalamualaikum anak-anak, selamat bertemu lagi dalam pembelajaran IPS. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat ya. Kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yaitu mengenai kebutuhan manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi alat pemenuhan kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan manusia banyak sekali macamnya. Ada yang berupa barang dan jasa, ada yang berwujud, dan ada yang tidak berwujud. Mari anak-anak kita bahas macam-macam alat pemenuhan kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, barang ekonomis, dan yang kedua, barang bebas. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan, baik materi maupun fisik. Contoh barang ekonomis misalnya sepatu atau pakaian. Sementara barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Contohnya sinar matahari, udara, atau air. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain dibagi menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya dapat saling menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kebutuhan yang sama. Contohnya, nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong, atau gula merah bisa diganti dengan gula putih. Sementara barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Contohnya, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin, atau kompor tidak akan menyala kalau tidak ada gas. Selanjutnya, alat pemenuhan kebutuhan menurut barang setengah jadi, yaitu barang atau alat pemenuhan kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contohnya, benang sebelum dibuat menjadi kain dan tepung sebelum dibuat kue. Sementara barang jadi adalah barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya nasi, pakaian, atau kue. Nah anak-anak, ternyata alat pemenuhan kebutuhan manusia itu bermacam-macam ya. Manusia adalah makhluk ekonomi. Artinya manusia selalu mempunyai kebutuhan. Manusia melakukan berbagai macam tindakan agar semua
kebutuhannya terpenuhi dan dapat mencapai kemakmuran. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut dengan kegiatan ekonomi. Bisakah kalian memberikan contoh apa saja yang termasuk tindakan ekonomi? Contohnya, ibu pergi berbelanja ke pasar. Atau setiap pagi mungkin kalian melihat kakakmu berolahraga. Dan saat ini kamu sedang belajar. Belanja, berolahraga, dan belajar adalah contoh tindakan ekonomi. Mengapa disebut tindakan ekonomi? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Ibu berbelanja ke pasar untuk memenuhi keperluan keluarga, itu memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Kakakmu bekerja juga untuk memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani agar badannya selalu sehat. Sementara kalian belajar itu juga untuk memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan akan pendidikan. Nah, anak-anak sudah paham kan apa itu tindakan ekonomi? Setiap orang melakukan kegiatan sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang menyimaknya? Sedang memahaminya? Selanjutnya, setelah memperdalam materi tadi di video pembelajaran tadi, amatilah gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat lagi di situ? Apa? Penjual buah. Ya, di situ karena memang di situ ada beraneka macam, aneka buah, ada melon, kemudian pisang, dan sangat terjelas ya berarti di situ sedang menjual buah. Kemudian setelah kalian amati ya. Nah, setelah itu ibu akan bacakan wacana dari gambar tersebut. Di situ ada mantau seorang pedagang di pasar. Sehari-hari dia menjual buah-buahan yang dibelinya dari grosir di pasar induk. Kemudian barang dagangannya itu ditata secara rapi. Walaupun kios yang dimiliki ukurannya kecil, tapi kelihatan bersih dan rapi. Tiap hari setelah membeli barang dagangan, mantau selalu menyortir dan memisahkan ukuran buahnya dan disusun secara rapi sesuai dengan ukuran, sehingga terjadi variasi harga buah-buahan. Kemudian poin yang kedua, mantau itu selalu berpenampilan rapi dan murah senyum. Setiap ada pembeli dilayani dengan baik. Timbangan menggunakan timbangan elektrik yang dipajang di depan, sehingga pembeli dapat memilih buah-buahan dan bisa melakukan penimbangan sendiri. Usaha yang dilakukan Manto itu berkembang dan tetap menjadi orang dengan kesederhanaannya. Dan biasa ya, pakai kelompok yang kemarin saja ya yang sudah terbentuk, begitu? Pakai kelompok kemarin ya sudah terbentuk, ini sesuai dengan tempat duduknya ya kelompoknya. Kemudian untuk aktivitas kelompok, sebelum mengerjakan ibu akan membagi LKPD-nya dulu untuk kalian mengerjakan diskusinya nanti ya. Untuk kelompok pertama, namanya apa ya? Kenapa? Kelompok ungu ya, kelompok ungu. Kemudian ini kelompok apa? Kelompok biru. Kelompok ungu, kelompok biru. Yang ini kelompok pink. Ini kelompok hijau. Baik ya, silakan dipegang masing-masing LKPD-nya. Kemudian dibuka. Ya, seperti biasa ditulis dulu nama kelompoknya yang tadi pink, ungu, hijau ya, ditulis dulu nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya, gitu ya. Nama kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya siapa saja, tulis. Nah, setelah sudah, kok gelap ya ini?
menjawabnya. Di situ dibuka yang LKPD-nya ada nggak? Nah, cermati video dan gambar ilustrasi yang Ibu tanyakan ya tadi sudah ya. Kemudian untuk memperoleh, nah, untuk memperoleh penguatan konsep, peserta didik boleh mencari literasi lain, membaca dari sumber yang lain. Ada di situ buku paket tersedia ya. Silakan kalian buka lagi, barangkali yang tadi di video pembelajaran ada yang terlewat. Di situ ada di buku paket. Kemudian boleh yang membawa HP, kan kata Ibu memperbolehkan ya untuk mencari sumber pembelajaran di internet, boleh ya kalian searching. Kemudian di situ peserta didik boleh mencari di internet, kemudian mencari keterkaitan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Kemudian diskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Kemudian motif apa yang mendasari Manto melakukan kegiatan tersebut. Kemudian prinsip apa yang dilakukan Manto dalam menjalankan usahanya. Bagaimana sikap Manto terhadap pelanggannya. Kemudian yang terakhir itu mempresentasikannya maju ke depan kelas, biasa ya untuk perwakilan anggota siapa. Dibuka LKPD-nya di situ. Ada ya di situ ada. Iya, baik. Silakan dikerjakan ya dengan kelompoknya masing-masing, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan didiskusikan. Sudah dilihat di itu aja. Diskusi mana buku paketnya ada enggak? Yang tentang tindakan, motif, kemudian prinsip ekonomi. Silakan. Nah, di sini ada tindakan, motif. Silakan didiskusikan ya untuk mencari jawabannya. Ya, silakan bertanya. Waktu berapa ya? Kenapa? Silakan untuk didiskusikan dengan kelompoknya. Halaman berikutnya.
silakan bertanya saja. Iya memang begitu. Dari situ dari tindakan ini kemudian maka itu motif itu untuk kegiatannya itu apa? Dari pembuktian. Sudah bisa? Ada kesulitan tidak? Sudah, silakan. Ya, Cynthia.
pahami ya. Silakan yang kelompok yang mana dulu yang mau presentasi? Silakan. Kelompok B. Ya, silakan kelompok B maju untuk mempresentasikan di sini. Ya, Ibu akan bantu untuk kelompok B apabila nanti ada temannya menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manto melakukan kegiatan adalah memperoleh penghasilan dari berjualan. 2. Prinsip yang dilakukan Manto dalam menjalankan usaha adalah jujur dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. 3. Sikap Manto terhadap pelanggan adalah ramah dan jujur. 4. Kesimpulan sikap yang harus dimiliki tiap orang adalah jujur, komitmen, dan disiplin. Sikap jujur, komitmen, dan disiplin diperlukan untuk meraih kesuksesan. Tanpa ketiga sikap ini, sulit dibagi seorang untuk mencapai masa depan yang cerah. 3. Sikap ini juga dapat membuat kita mudah meraih kepercayaan dari orang lain. Ya, silakan barangkali ada yang mau menanggapi untuk kelompok ini, ya. Si Marisa silakan. Prinsip apa saja yang dilakukan Manto? Ya, prinsip di situ apa aja yang dilakukan oleh Manto? Motif Manto melakukan Prinsipnya, no. Ya. Prinsip yang dilakukan Manto dalam menjalankan usaha adalah jujur dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Ya, intinya itu Manto itu mempunyai sifat yang jujur ya, yang dibekali dari dalam dirinya. Bekal utama itu untuk menjadi pedagang yang jujur dulu ya, untuk mendapatkan kepercayaan dari para pelanggan. Setelah pelanggannya itu percaya pada Manto ya, jadi untuk selanjutnya pelanggan itu akan selalu membeli dan merasa puas dan selalu membeli pada tokonya Manto. Yang penting itu menurut Manto jujur ya. Ya, yang menurut Manto itu seorang penjual harus mempunyai sifat yang jujur dulu. Nah, ada yang lain untuk menanggapinya? Ya, silakan sudah. Bagaimana sikap Manto terhadap pelanggannya? Sikap Manto terhadap pelanggannya. Sikap Manto terhadap pelanggannya adalah ramah dan jujur. Nah, ramah dan jujur ya, selalu diterapkan oleh Manto ya, sikap dan jujur tadi. Ada yang mau menanggapi lagi? Sudah? Oh, sudah cukup ya. Kita kasih kesempatan, kita berikan aplaus dulu untuk Cahaya Kamila yang sudah berani masuk. Ya, silakan Cahaya Kamila untuk duduk di tempatnya. Nah, kasih kesempatan dulu yang lain. Kelompok yang sudah kelompok hijau ya, kelompok hijau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motif yang mendasari Manto melakukan kegiatannya adalah motif untuk memenuhi kebutuhan. Prinsip yang dilakukan Manto dalam menjalani usaha adalah: 1. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, yaitu menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik. 2. Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi, yaitu memberikan layanan dengan baik. Sikap Manto terhadap pelanggannya adalah sangat baik karena Manto selalu berpenampilan rapi dan murah senyum. Kesimpulan sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam melakukan ekonomi adalah kita harus memiliki sifat ramah dan berperilaku jujur. Nah, sudah ya untuk penjelasan dari kelompok hijau. Silakan barangkali untuk teman yang lain untuk menanggapi dari presentasi kelompok hijau. Silakan dari kelompok mana dulu? Ya, dari Cahaya. Prinsip apa saja yang dilakukan Manto dalam menjelaskan usahanya? Dalam menjalankan usahanya. Ya. Prinsipnya, prinsip Manto. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, yaitu menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik. Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi, yaitu memberikan layanan dengan baik. Nah, di sini Manto punya dua teknik lagi ya. Di sini Manto punya dua teknik, yaitu
menggunakan bahan, jadi buah-buahannya ya, buah-buahan dengan mutu yang paling baik agar para konsumennya tidak merasa kecewa apabila membeli tapi kualitas buahnya itu busuk atau tidak bisa dimakan atau ada ulatnya. Jadi otomatis para pelanggannya itu akan merasa kecewa. Di sini Manto sangat menjamin kualitas dan mutu buah-buahannya. Kemudian ada yang kedua yaitu memberikan pelayanan dengan baik, dengan murah senyum, ya, pelayanan yang memuaskan, tidak jutaan atau apa ya, cemberut kalau dibeli kayak gitu barang dagangannya ya, ramah. Nah, apalagi ada yang mau menanggapi lagi? Yang kelompok lain ada yang menanggapi kelompok hijau di sini? Kalau sudah cukup untuk kelompok hijau ya presentasi di sini? Cukup? Cukup ya, sudah. Kita beri aplaus yang meriah kepada Indonesia dari kelompok hijau. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya dari kelompok biru, silakan dari kelompok biru Zahwa ya untuk maju tampil untuk mempresentasikannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi kebutuhan, 2 motif berbuat sosial, 3 motif untuk mendapatkan penghargaan, motif untuk memperoleh kebangsaan. Adalah motif untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memperoleh penghasilan dari berdagang buah-buahan di pasar. 3 prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, 2 prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi, 3 prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Prinsip ekonomi yang dilakukan adalah prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, yaitu menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik, dan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi yaitu memberikan layanan dengan baik dan aman. Nah, untuk kelompok lain barangkali ada yang belum jelas, silakan menanggapinya ya, Cahaya. Bagaimana sikap Manto terhadap pelanggannya? Sikap Manto terhadap pelanggannya di situ apa? Sikap Manto ya yang itu ya, Manto baik memberikan layanan. memberikan layanan dengan baik dan aman. Ya, kata Zahwa untuk sikap Manto terhadap pelanggan itu dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan senyum ramahnya Manto. Jadi para pembeli atau konsumen itu merasa nyaman dan senang ya kalau membeli di tokonya Manto. Rasa kenyamanan tersebut jadi para pelanggannya itu merasa suka ya membeli di Manto karena Mantonya itu ramah. Ya, perlu diperhatikan ya, jadi menjadi seorang pedagang itu harus ramah dan murah senyum gitu. Apa ada yang lain? Ya, silakan Alia. Prinsip apa saja yang dilakukan Manto dalam menjalankan usahanya? Ya. Prinsip ekonomi yang dilakukan Manto adalah prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, yaitu menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik, dan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Ya, tadi ada dua teknik juga di sini dari Pak Mantonya, yaitu dengan menyediakan buah-buahannya yang dengan kualitas yang terbaik dan mutu yang bagus, kemudian pelayanan yang ramah juga ya seperti tadi. Ada lagi yang untuk kelompok lain menanggapi dari presentasi Zahwa? Ya, Zura silakan. Motif apa yang mendasari Manto melakukan kegiatan? Sudah tadi ditanyakan. Buatlah kesimpulan sikap yang harus dimiliki setiap orang dalam melakukan tindakan ekonomi. Ya, kesimpulannya. Ya, seperti itu. Zura, prinsip dari apa namanya, simpulan dari apa? Yang
senyum, kemudian pelayanannya itu paripurna, ya, tidak membeda-bedakan antar pelanggan, ya, tidak ada pembedaan antara pelanggan A dan pelanggan B, semuanya dilayani dengan baik dan ramah, itu untuk menjadi seorang penjual. Ya. Ada lagi? Sudah cukup untuk dari kelompok Zahwa ini? Ya, kalau sudah cukup, silakan beri aplaus yang meriah untuk keberanian Zahwa maju. Nanti sudah maju 3, tinggal sisa 1 kelompok lagi. Siapa kelompok? Kelompok apa ini? Kelompok ungu, ya, yang terakhir dari kelompok ungu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, motif apa yang mendasari manto melakukan kegiatan? Motif apa saja yang dilakukan manto dalam motif apa yang mendasari manto melakukan kegiatan? Motif yang mendasari manto dalam melakukan kegiatan berdasarkan prinsip apa saja yang dilakukan manto dalam menjalankan usahanya, prinsip ekonomi tradisi dan prinsip ekonomi distribusi, bagaimana kita manto terhadap keluarganya, manto memiliki sikap yang baik dalam melayani pelanggannya. Buatlah kesimpulan sikap yang harus dimiliki setiap orang dalam melakukan tindakan ekonomi. Dalam melakukan tindakan ekonomi sudah seharusnya kita memiliki sikap baik, jujur, dan menghargai orang lain. Iya, sudah cukup? Jika orang lain sudah nyaman dan sikap kita, maka harusnya akan dampak pada katanya kepada pelanggan. Iya, sudah dengar dari presentasi dari Cynthia dari kelompok ungu. Ada yang mau menanggapinya? Ya, silakan Sahaya. Motif apa yang mendasari manto melakukan kegiatan? Nah, motifnya apa yang mendasari Manto untuk melakukan kegiatan menjual buah, ya? Apa? Motifnya mendasari manto dalam melakukan kegiatan berdagangan dalam motif kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan dari Manto dan keluarganya, itu motifnya, ya. Kenapa Manto melakukan berjualan buah, ya? Itu untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dengan keluarganya. Dan yang lain? Barangkali ada yang lain untuk menanggapi? Ya, silakan. Ya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi kegiatan ekonomi, sikapnya? Ya. Hal itu terbukti karena mantu selalu bersama-sama kami melayani teman-teman. Sikapnya itu dengan cara Manto itu berpenampilan rapi, ya. Jelas ya, kalau misal pembeli itu melihat pedagangnya pakai pakaiannya itu nggak senonoh, apalagi pakaiannya nggak rapi atau nggak pakai baju, apalagi pasti pembeli nggak akan mau, ya, kalau misal penjualnya itu nggak berpakaian atau tidak pakai kaos, pakai celana pakai tapi nggak pakai baju, itu kan otomatis yang beli itu risih, ya. Jadi harus pakai berpenampilan menarik, ya, Cynthia, ya, bagus, ya. Kemudian sudah dengan seperti itu caranya untuk menghadapi pelanggan. Apa ada lagi? Sudah seperti itu dengan berpenampilan menarik, ya. Sudah paham? Ada pertanyaan lagi atau menanggapi dari presentasi dari Cynthia? Sudah cukup? Iya, baik. Ya, sudah baik untuk seperti minta plus yang meriah untuk Cynthia yang sudah berani maju ke depan kelas. Ya, untuk sesi presentasinya sudah berjalan dengan lancar, ya. Semua kelompok mengerjakan diskusinya dengan baik, ya, sudah berdiskusi dengan baik, sudah menyelesaikan masalah dari masalah yang Ibu berikan tadi.
kesimpulan materinya. Jadi kita di sini akan membuat kesimpulan materi bersama-sama ya, dari yang kalian pahami dari di video pembelajaran, kemudian dari literasi dan internet ya, tadi kalian baca ya di buku paket. Iya, kita bareng-bareng ya membuat kesimpulan dari materi hari ini. Di situ ada alat pemenuhan kebutuhan itu apa? Suatu barang atau jasa yang dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Misalnya bagi seorang yang melaksanakan, kita harus makan ya, sebagai alat pemenuhan kebutuhannya. Dari rasa lapar kita harus makan. Itu definisi dari alat pemenuhan kebutuhan. Nah, di situ ada alat pemenuhan kebutuhan dibagi menjadi 7 kategori ya, ada 7 kategori. Yang pertama berupa berbentuk dari wujud. Wujud itu dibagi menjadi 2, yaitu konkret dan abstrak. Kalau konkret itu ya dapat diindra, berarti dapat diindra itu dapat dilihat. Contohnya seperti apa? Kalau bisa dapat dilihat apa ya? Yang dapat dilihat ya, boleh makan seperti itu. Kemudian kalian juga apalagi itu minum ya kan, minum bisa dilihat kan, walaupun air putih tapi bisa dilihat, diminum juga. Nah itu maksud dilihat, dapat dirasakan dengan indera peraba atau indera penglihatan. Nah kalau di sini ada yang abstrak, tidak dapat diindra, yaitu tidak dapat dilihat atau diraba. Bisa seperti apa? Barang, berarti kalau misal intinya itu barang, berarti ini jasanya. Kalau jasa kan biasanya nggak dapat dilihat, tapi bisa dipakai. Bisa jasa potong rambut ya, di situ terlihat dari memotong rambutnya. Karena memang tidak, walaupun ada alatnya, tapi untuk peradabannya itu tidak terlihat karena memang dibutuhkan dengan menggunakan jasanya. Kemudian apa lagi? Bengkel. Ya, bengkel kan itu merupakan usaha jasa juga. Ya kan, mau memperbaiki motor kamu yang rusak itu pakainya jasa. Memang jasa itu tidak melihat. Nah, kemudian di situ ada hubungan substitusi dengan komplementer ya, saling menggantikan dan saling melengkapi. Kalau saling menggantikan itu seperti apa? Nasi diganti dengan apa biasanya kalau nggak ada nasi? Lapar, pakainya apa? Iya singkong bisa, gandum ya, di Energen atau di apa boleh, ada gandumnya di situ. Pengganti aja, pengganti dari nasi, ada gandum, kentang juga ya. Beli somai ada kentangnya, oh udah kenyang, nggak usah makan nasi, makannya dari kentang. Udah, itu yang maksudnya dari pengganti dari nasi ya. Kentang, gandum, singkong ya, betul. Kemudian ada komplementer, yaitu saling melengkapi. Seperti berarti ada yang satu dengan lainnya itu saling melengkapi. Seperti apa, Will? Ya, pintar. Motor perlu bensin, mobil perlu bensin, betul. Saling melengkapi, pintar. Kemudian kualitas, di situ ada superior, kemudian ada inferior. Nah, superior itu kualitas tinggi ya, makanya itu kualitas tinggi, dan inferior itu kualitas rendah. Kualitas tinggi misalnya kayak barang mewah seperti mobil mewah, kemudian apalagi motornya juga yang mewah ya, kebutuhan mewah lah seperti itu. Kemudian yang inferior itu kebutuhannya rendah, seperti askin itu ya, berasnya kan beras yang kalau dimakan itu kurang empuk atau kurang lembut ya, seperti itu ya, yang kualitasnya rendah. Kemudian ada cara yang memperolehnya, ada cara ekonomis, kemudian cara bebas, dan yang ilit. Nah, ekonomis ini seperti apa? Berarti ada ekonomis, ada kata-kata ekonomis, berarti itu kita harus mengeluarkan uang untuk mendapatkannya, betul? Iya. Di situ untuk cara memperolehnya dengan barang ekonomi, yaitu kita harus membelinya, baru kita bisa mendapatkan. Seperti kalian mau membeli apa? Sepatu, kalian harus mengeluarkan uang
jajan juga, beli es, tetap ya kalian ke kantin gitu ya, beli es harus pakai uang. Semuanya harus yang berhubungan dengan uang itu merupakan barang dengan cara memperoleh secara ekonomi. Nah di sini ada lagi barang bebas. Kalau bebas berarti tidak perlu ya, tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkannya. Seperti apa? Matahari, sinar matahari ya, banyak manfaatnya sekali untuk kita ya. Dengan gratis tanpa harus membelinya. Air ya? Iya betul, air. Kalau misal tadi ada di untuk cara memperoleh dan membeli, misal air mineral itu kita harus membelinya. Tapi kalau misal air dari sumur, yang masih sumber mata airnya dari sumur ya, tinggal ambil aja ya dari sumur terus direbus. Kemudian udara, betul, udara kita bebas ya menghirup seperti itu, kita nggak bayar ya, kita harus bayar ke siapa kalau misal harus membayarnya. Beda dengan oksigen yang ada di rumah sakit. Nah ini kita menghirup udara dengan gratis ya, gratis, tidak bisa membayar. Kemudian ada barang ilit, di situ ada barang ilit. Nah, apa itu barang ilit? Nah, apa kemarin barang ilit? Tadi ilit itu kalau masih kecil itu masih bermanfaat untuk kita, tapi kalau sudah kapasitasnya itu udah banyak sekali, itu akan mendatangkan bencana bagi kita. Seperti apa? Apa ya? Api ya. Kalau apinya kecil, kita masih bisa menyalakan kompor ya, kalau masih pakai korek ya. Kemudian kalau sudah terlalu besar bisa membakar hutan ya, semuanya bisa membakar. Rumah juga kalau misal apinya terlalu besar ya, kalau ditinggal api dari kompor itu bisa membesar, itu bisa membakar rumah kita ya. Apalagi air juga ya, kalau air masih kecil masih bisa kita minum. Tapi kalau misal airnya terlalu banyak, hujan itu datang tiap satu hari full gitu ya, hujan terus, kemudian sungai meluap, mengakibatkan kebanjiran. Nah itu definisi dari barang ilit. Kemudian fungsinya ada dari konsumsi dan produksi ya. Yang konsumsi itu langsung dikonsumsi, kemudian yang produksi itu menghasilkan barang lain. Yang konsumsi itu langsung bisa dipakai oleh kita. Seperti apa? Nasi ya, nasi boleh langsung dimakan ya. Kemudian motor bisa langsung dipakai kita ya, bisa langsung pergi ke sekolah, kemudian bisa antar ibu ke pasar, itu bisa langsung dipakai ya. Kemudian yang di sini yang produksi harus menghasilkan barang lain, seperti alat produksi seperti apa? Mixer ya, untuk menghasilkan roti atau bolu ya. Kemudian selanjutnya ada prosesnya. Menurut prosesnya itu ada mentah, setengah jadi, ada jadi. Yang mentah itu seperti padi, harus kita proses dulu ya sebelum kita mendapatkan beras. Beras juga harus diproses lagi biar menjadi nasi. Apalagi kayu gelondongan ya, otomatis kita harus menggergaji dulu sebelum dipasang di rumah atau untuk menjadi meja dan kursi. Kemudian karet, getah karet kan ya, itu merupakan barang mentah sebelum diolah menjadi karet, itu berupa getah biru. Itu merupakan barang mentah. Kemudian ada setengah jadi, kemudian ada jadi, kemudian yang terakhir ya udah paham ya, ini ada barang bergerak dan tidak bergerak. Nah yang bergerak ini bisa dipindahkan, kemudian yang tidak bergerak itu bersifat menetap atau tidak bisa dipindahkan. Yang bergerak itu berarti seperti mobil, motor ya, bisa dipindahkan sih, bisa pergi keluar kota juga bisa. Nah kalau yang tidak bergerak seperti apa? Ya pohon, rumah, pintar. Pohon, rumah. Yang kita injak? Tanah. Iya. Ibu kamu, bapak kamu punya tanah berhektar-hektar ya. Itu merupakan kekayaan bapak orang tua kamu, tapi tidak bisa dipindahkan ya. Nggak bisa, itu merupakan barang tidak bisa bergerak. Oke, ini untuk yang alat pemenuhan. Nah ini ada tindakan ekonomi ya. Tindakan ekonomi merupakan pertimbangan individu terhadap nilai pengorbanan yang harus dilakukan sebelum memperoleh apa?
yang diinginkan. Ya, harus dipikirkan dulu untuk memperoleh yang diinginkan. Kemudian motif ekonomi. Motif ekonomi di sini apa? Alasan yang mendorong individu untuk melakukan tindakan ekonomi yang tadi ya. Ada alasan yang harus kita punya untuk melakukan tindakan ekonomi. Motifnya apa di sini? Kemudian ada prinsip ekonomi apa? Prinsip ekonomi, nggak kelihatan. Prinsip ekonomi itu merupakan prinsip untuk menilai apakah pengorbanan yang dilakukan itu apa? Hasil yang diperoleh ya pintar diperoleh itu sebanding. Kemudian jadi hubungan antara tindakan, motif dan prinsip ekonomi ini adalah apa? Hubungan antara tindakan, motif dan prinsip ekonomi ini apa? Adalah tindakan ekonomi dan diarahkan oleh prinsip ekonomi. Ya seperti itu ya. Baik ya untuk materi hari ini ya. Kemudian untuk refleksi dari pembelajaran kita hari ini, apa yang membuatmu tertarik saat belajar hari ini? Diskusi suka ya dengan temannya daripada mengerjakan sendiri, lebih enak dengan diskusi. Kemudian apa lagi? Mendapatkan ilmu. Kemudian yang maju presentasi juga mendapatkan rasa percaya diri ya, menunjukkan rasa percaya diri kalian ya. Nanti bisa dipraktekkan lagi ke depannya biar memupuk rasa percaya diri kalian. Kemudian yang kedua, apa yang terpenting kamu pelajari hari ini? Yang terpenting apa? Tindakan dan prinsip ekonomi. Iya, dengan mengerti tindakan nanti ke depannya untuk mendapatkan barang yang diinginkan kalian harus apa? Harus memperhatikan mana yang saya butuhkan dan mana yang tidak terlalu saya butuhkan, harus berpatokan dari situ ya. Pintar, ada hal yang diterima ya. Terima kasih ya untuk hari ini materi haji alhamdulillah sudah selesai.